Kembali di Lens Talk, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu Jessica Alba pernah pakai dress yang itu kain batik. Kain batik, Terus iya. Agnes Monica juga pernah ke sebuah pagelaran musik internasional dengan menggunakan kain batik. Kain batik atau Atau kain model Indonesia. kebaya seperti itu ya. Nah, bisa atau tidak fashion Indonesia go internasional dengan mempertahankan keasliannya? Jadi sebetulnya go internasional itu bukan berarti terus membawa barang-barang dari tradisi dari kita terus diolah terus digelarkan di sana, tidak. Sebetulnya yang penting adalah bagaimana memberdayakan dulu. Jadi zaman dulu almarhum Iwan Tirta sudah sering peragaan, bahkan beliau punya butiknya sana di New York gitu. Bahkan kalau misalnya kita perkenalkan desainer mana yang tidak menggunakan batik sebagai item, bahkan kalau namanya Andrew Ang itu desainer dari Singapura, pada saat di pertama kali dia ditasbihkan untuk bisa fashion show di Paris, dia menggunakan batik dengan motif parang gitu. Dan itu sah-sah saja gitu apa yang dia lakukan. Justru ada desainer kita zaman dulu juga sudah dipakai sama desainer lain. Bahkan kalau misalnya ada yang namanya desainer di Itali menggunakan labelnya Java, karena dia memang mengambil unsur-unsur itu. Banyak sekali kita desainer yang kuno-kuno zaman dulu gitu sudah pakai gitu. Berarti sebenarnya kalau secara identitas ataupun juga kultur kita sebenarnya sudah diterima di sana begitu, tinggal bagaimana cara memodifikasinya Mas Sony atau bagaimana? Dan seberapa kuat, seberapa meyakinkan si desainer itu pada saat membawakannya, bukan hanya sebagai usungan saja, sebagai labeling bahwa saya harus bikin sesuatu yang keindonesiaan, tapi saya juga mau membuat bahwa saya mampu untuk menciptakan sesuatu yang kebarat-baratan juga. Bukan begitu gitu. Jadi kita harus tahu dan mampu bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu kok bisa di sana untuk memperkenalkan. Tetapi pada saat di sana kita harus juga mengenal budaya di sana gitu loh. Bagaimana masyarakat kan menilai kain per kain, ya kan? Istilahnya gini, ini genuine nggak? Terus kita kalau misalnya gini, oh saya juga pulang mau dapet untung juga, jadi saya bawa baju yang murah sampai yang baju-baju yang mahal. Saya ingat banget kok zamannya Tong Tong Fair di Belanda gitu. Itu bajunya dari mulai yang baju yang mahal ya yang laku berapa gitu, tapi yang paling murah ya jualan baju lawasan, yang batik pasar klewer dan segala macam gitu. Fine gitu, itu yang dilakukan. Tetapi bagaimana meyakinkan diri kita sendiri, bagaimana kita menapakkan kita gitu. Jangan terus bilang kita muncul di sana ikut New York Fashion Week dengan pakaian ini, tiba-tiba keluarnya kebaya tapi kebayanya udah kayak nyiblorong gitu yang nggak jelas gitu misalnya. Itu kan, jadi kita sebetulnya harus meyakinkan diri kita seberapa mampu kita seperti negara teman-teman kita di Asia. Bagaimana sih menyepadankan desainer kita atau karya desainer kita itu dengan karya luar begitu Mas Sony? Sementara kan tidak ada patokan sebenarnya bahwa yang mana yang paling bagus, yang mana juga yang tidak begitu. Tetap kita berpikir satu adalah kompetensi, kemampuan si desainer, yang kedua disupport oleh tool yang benar, dari mulai sistem jahit, sistem potong pola dan segala macam itu. Nah, kita itu tidak memiliki satu sistem di mana kayak di Eropa yang kayak LVMH gitu yang bisa mendanai desainer dengan sini. Udah, kamu desainer, kamu kerjanya pokoknya mendesain, berkreasi aja. Tentang financial segala macam kita yang ngusung. Tentang ini nggak ada gitu. Jadi desainer di Indonesia itu notabene adalah orang yang bekerja dari mulai mendesain, memikirkan bagaimana mendapatkan rumah yang bagus, butik yang bagus dan segala macam. Ini sebetulnya adalah concern saya terhadap saya sangat respect terhadap sahabat-sahabat saya, kakak-kakak saya yang terdahulu yang juga sudah mulai membangun fashion ini. Bagaimana dia harus membangun fashion itu dengan cara mereka sendiri dan membanggakan juga untuk Indonesia. Oke. Ini kalau dilihat ya dari segmen awal sampai dengan sekarang bahwa memang permasalahan bagaimana fashion Indonesia menjadi tuan rumah di
di negaranya sendiri atau mungkin jadi satu hal yang bisa capture attention di luar negeri sana, memang PR-nya banyak banget dari mulai masyarakat Indonesianya yang mau atau enggak pakai apa namanya baju tradisional Karya kita, Indonesia, iya, karya desainer Indonesia, kita. kemudian dari desainernya dan juga dari pemerintah. Nah ini sejauh ini supportnya untuk promosi di luar itu gimana dari pemerintah, Mas Sony? Ya, sebetulnya kalau mimpi saya secara pribadi, saya ingin bahwa concernnya setiap ada, bukan saya, kalau saya sudah berumur gitu, yang masih muda-muda, generasi muda biasanya bukan di ajang lomba. Kalau mereka punya potensi, mereka seharusnya sudah diberikan lahan untuk memberikan memperluas jangkauan kemampuan mereka, kompetensi mereka. Di sini tuh sudah harus ada lahan itu gitu, sehingga tidak hanya harus kita berjuang untuk ini. Dapat lomba ini kemudian dapat cuma berapa pelajaran di sini, no, bukan itu gitu loh. Pemerintah sendiri yang harusnya bisa bahwa oke, kalau dibilang bahwa fashion itu bukan sesuatu yang utama karena fashion itu adalah kelas ini, masih banyak mulut yang harus diempani misalnya gitu istilahnya. Tapi fashion ini sudah menjadi bagian. Bayangkan kalau tidak ada fashion, kita akan ngamuk-ngamuk kalau pembantu kita jauh lebih stylish daripada juragannya. Ya kan? Nah, itu yang menjadi problem yang paling mendasar adalah ini loh. Jadi bagaimana kita bisa menemukan orang yang piawai kalau bibit-bibitnya semua berantakan. Itu kita akan mulai mendidik anak-anak ini. Saya bersedia untuk menjadi pengajar, untuk menjadi segala macam karena obligasi saya terhadap dunia fashion. Tapi bagaimana dengan yang lain, bagaimana dengan support yang lain, karena walaupun begitu kita tahu bahwa bagaimana mendidik orang-orang ini supaya nantinya cita-cita mereka hanya bisa di lahan itu. Kalau kita sampai abaikan, ya akhirnya jadinya ya mereka berjuang dan mereka harus mendapatkan sesuatu yang ya baik. Biar Iya, bagaimana gitu. pemerintah adalah semacam induk kita sendiri begitu ya, betul, yang harus Exactly. merawat dan juga Di negara lain membantu. semuanya pemerintah itu sudah turun tangan dan menangani itu sebagai bagian dari pendidikan. Oke, mungkin misalnya. sekarang udah mulai turun tangan pemerintah kita, namun memang belum maksimal Optimal, kali ya. ya. Maksimal. Oke, baik Mas Sony, terima kasih atas Kembali. waktu dan juga informasi yang tadi sudah disampaikan. Ya pemirsa, dengan demikian berakhir Lunch Talk hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Lunch Talk setiap hari Senin sampai dengan Minggu atau setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Saya Veronica Moniaga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.